وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang ulun hormati dan muliakan para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah Masjid Miftahul Ihsan yang ini dan muliakan para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah Masjid Miftahul Ihsan yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan berkah kita salat berjamaah di sini, segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki dan mudah-mudahan kabul hajat kita barataan. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat beliau dengan pertanyaan ayyul a'mal afdal. Amal apakah yang paling afdal? Kemudian di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang menjawab, "Ya Rasulullah, al-a'malul afdal birrul walidain." Ujar salah satu sahabat, amal yang paling afdal adalah berbakti kepada orang tua. Kemudian Rasulullah membenarkan, namun beliau setelah itu mengatakan bukan itu. Kemudian sahabat lain ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, jihad fisabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah." Kemudian ya Rasulullah benar, tapi bukan itu. Kemudian di antara sahabat lagi ada yang berkata, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kemudian ya Rasulullah benar, tapi bukan itu. Sahabat ini pun akhirnya mereka terdiam. Kemudian ada sahabat lagi yang menjawab, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Al-a'malul afdal alladzi yaqbalullahu bih. Amal yang paling afdal, ujar Sayyidina Ali, adalah amal yang diterima oleh Allah. Kemudian Rasulullah pun kegirangan seraya bersabda, ini yang paling benar, kata Rasulullah. Nah, ini menyatakan apapun amal ibadah kita, baik salat, puasa, haji, zakat ataupun yang lainnya, kalau kada diterima oleh Allah, sia-sia. Oleh karena itu, di sini kesempatan yang mulia ini mudah-mudahan segala amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah. Baik salat berjamaah kita, sedekah kita, ataupun yang lainnya. Apalagi sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, baik puasa, tahajud ataupun yang lainnya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di waktu kami ataupun ulun empat belajar wadah guru Abah Saifuddin, guru Panglima atau guru Banjar Idah, di situ beliau membacakan kitab Minhajul Abidin yang sangat berkesan dan sangat mengingat dan teringat terus akan hal yang membuat amal ibadah manusia itu rusak. Ada 8 faktor yang menyebabkan amal ibadah manusia itu rusak. Yang pertama disebutkan di dalam kitab tersebut bersumber daripada Khalid bin Ma'dan dari Mu'az bin Jabal dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama merusak amal manusia itu gibah, yaitu sahibul gibah ataupun orang yang suka gibah, yaitu menyebut aib-aib orang. Baik aibnya itu secara fisik ataupun secara batiniah. Yang jelas fisiknya, baik melihat orang yang lamak, misalkan kurangnya lamak, gabau, sambati, gajah bangka. Nah, itu otomatis bisa menghabiskan amal ibadah seseorang tersebut, ghibah. Allah berfirman, "Wala yaghdab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Yang kesimpulannya, janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lainnya. Apakah suka kalian memakan daging bangkai saudara kalian sendiri? Nah, seakan-akan orang yang gibah menyebut aib-aib orang itu bagaikan memakan daging bangkai.
Ini perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar daripada ghibah. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, yafirru hasanati ila syarqiyah wal gharbiyah. Orang yang ghibah ini dia melempar kebaikannya, amal baiknya diberikannya kepada ke timur dan ke barat. Maksudnya yaitu memberikan ataupun mentransfer pahalanya kasan yang digibahnya. Habis pahalanya diberikan kepada orang lain, rugi jadinya. Yang disambati alhamdulillah, terima kasih. Kenapa? Bertambah banyak pahalanya. Nah, ini yang pertama, ghibah. Yang kedua yang merusak amal ibadah manusia yaitu hubbud dunia, cinta dunia. Napa-napa tujuannya dunia. Bahkan Rasulullah bersabda, hubbud dunya ra'su kullu khati'atin. Cinta dunia adalah puncaknya, kepala daripada setiap kesalahan. Maaf, contohnya misalkan bahaji, tujuannya supaya disambat haji, habis amal ibadah kita. Atau bersedekah, tujuannya supaya disebut dermawan, habis amal ibadah kita. Ataupun kebaikan yang lainnya, tujuannya untuk kemuliaan di dunia, ataupun harta, ataupun untuk naik jabatan, semuanya naudzubillah, habis sia-sia, tidak bertinggal apapun untuk akhirat kelak. Yang ketiga, ulun cepati, yaitu yang merusak amal ibadah manusia. Yang ketiga yaitu takabbur, sombong. La yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak bakalan masuk surga orang yang ada kesombongan di dalam hatinya walaupun sekecil biji sawi. Ujar Abah Guru Sekumpul, sombong itu penyebabnya ada 8 macam jersiden. Nah, kalau ulun uraikan 8 macam kada habis pulang. Yang 8 inilah diantaranya mungkin karena kesombongan. Kesombongan itu biasanya ada juga karena kesugihan. Saking sugihnya bisi rumah sehektar kali sehektar, hendak kami hija bersepeda. Nah, itu terlalu juga. Sombong, hangus amal ibadahnya. Yang keempat yang merusak amal ibadah manusia yaitu ujub, bangga diri. Beramal, beribadah, merasa diri yang berbuat, merasa diri yang melakukan, merasa diri yang hebat, maka nol isinya, kosong. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima yang merusak amal ibadah manusia yaitu dengki. Dengki, melihat orang dapat nikmat sakit hati, melihat orang sakit hati ataupun kena musibah himong. Mudahnya diingat dengki ini SMS. Suka melihat orang sakit, sakit hati melihat orang senang. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang dapat rezeki berlimpah, inya yang sakit hati. Tetangga nukar kipas angin, inya yang masuk angin. Tetangga nukar AC, inya naik tensi. Tetangga nukar Avanza, Alphard, mobil Alphard, inya yang sakarat. Tetangga nukar rumah, inya yang mati. Na'udzubillah min dzalik. Intinya siapa yang dengki, habis amal ibadahnya. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Yang namanya dengki akan menghabiskan seluruh amal ibadah manusia sebagaimana kayu jabuk dibakar api. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keenam yang merusak amal ibadah manusia yaitu kasar. Baik ucapan, baik tangan, baik kaki, semuanya kalau kasar hangus amal ibadahnya. Contohnya mungkin kalau kita menyuruh anak sembahyang, jangan jua ya kalau walaupun ya Rasulullah muru auladakum bisalah inda sab'i. Suruh anak kalian untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Wadribu inda asyrah. Pukul kalau sudah berumur 10 tahun. Tapi kada juga memukulnya pakai ulin 10 kali 10. Bepatahan kakinya, batisnya, bepacahan kepalanya, seorang juga rugi. Kada sembahyang anak gugurakan mulai loteng tingkat 3 ya.
kasihan anak. Nah, jangan kasar. Kemudian yang ke-7, merusak amal ibadah manusia yaitu riya, sum'ah. Riya minta lihat, sum'ah minta dengar. Di waktu sembahyang maghrib di hadapan orang, ya Allah, imbah Al-Fatihah waladhdallin, amin. Surahnya di rakaat pertama, Yasin wal Qur'anil Hakim, ya Allah. Jadi jamaah ini harap bayasinan ini sembahyang maghrib. Rakaat kedua imbah Fatihah dibacanya idza waqatil waqiah, dikira sampai fasabbih bismi rabbikal azim. Ruku sekalinya disambungnya bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ummah yang kaing ini liwar badan. Allahu akbar. Salam maghrib, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nging isa haro bepala banan. Imbah sembahyang soronganan subuh, ya Allah, semenit tuntung 2 rakaat. Lobar. Fatihahnya aja sekali napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dhalin ahad. Allahu akbar. Tuntung salam, ya Allah. Surga Firdaus, ya Allah. Di hadapan orang luar biasa. Minta lihat. Setelah sendirian, ya Allah, laju luar biasa. Bahkan sembahyang subuh 2 rakaat setengah menit selesai. Na'udzubillah. Ini namanya riya. Sum'ah minta tangguh ya kakanakan wah ini. Kenapa ika mata pindah habang malam tadi kah melihat main bola antara Acil Milan lawan Acil Jupe? Maksudnya AC Milan kah lawan Juventus? Sorry lah, seorang kada level, kada ketujuh. Bahkan kenapa mahadang banyu kah? Malam tadi mati, kada jua. Bahkan nyer kawan kenapa mata habang? Malam tadi alhamdulillah kawa sembahyang tahajud 100 rakaat. Alhamdulillah juga, tapi hatinya ini kan penuh dengan ujub. Tapi lah jangan dikisah-kisahkan lah lawan yang lain, cukup situ aja tahu. Kamunya ini bertakun pada iya. Kalau perlu Allah di status undang di TV pulang. Alhamdulillah. Ini yang 7. Yang ke-8, alla yud'a min ghairi rahmatillah. Orang ini beramal beribadah merasa dirinya yang berbuat, bukan merasa Allah yang menolongi, bukan merasa Allah yang memberi rahmat. Inya kau bergerak, inya kau bersuara membaca ayat, inya kau beramal saleh, bukan merasa dirinya ini dari Allah. Padahal jelas wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakanmu dan apapun perbuatanmu. Nah, disinilah amal ibadah manusia. Ujar Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Imam Al-Ghazali, banyak yang hangus karena apa? 8 faktor tadi. Yang paling banyak aku tipang. Tahu bahasa apalah aku tipang nih? Bahasa kandangan lah, bahasa Banjar juga lah. Aku tipang itu artinya merasa diri kupang yang berbuat. Oleh karena itu kitanya semuanya tiada lain, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, kultumnya cukup di sini aja. Minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan kalau kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sekali lagi kita berdoa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum